Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan serta memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap ada dalam rahmat dan berkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian yang kakak cintai, dalam kesempatan ini kakak akan memberikan materi tentang kepramukaan di dalam MPLS hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa angin segar kepada kegiatan gerakan pramuka, khususnya di Kecamatan Cilacap. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, istilah pramuka sudah tidak asing lagi di kita, baik dari tingkat siaga sampai penegak. Namun banyak sekali yang tidak memahami gerakan pramuka yang biasa kita laksanakan sehari-hari, karena masih ada yang memahamkan gerakan pramuka itu hanya sekedar lagu pramuka, tepuk tangan, itu hanya sebagian kecil di dalam pelaksanaan gerakan pramuka. Kalau kita telusuri tentang sejarah kepramukaan, kata pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karani. Ini memiliki arti bahwa orang muda yang suka berkarya. Pramuka ini merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, penegak, pandega, terus berkelanjutan sampai dengan pelatih. Nah, itu memiliki beberapa tahapan-tahapan. Beda dengan organisasi lain, karena di dalam gerakan pramuka itu ada tahapan-tahapan usia yang harus dipenuhi. Mungkin adik-adik sekalian dulu pernah mengikuti kegiatan pramuka semenjak SD. Tahapan awalnya adik-adik pernah melaksanakan kegiatan pramuka tingkat siaga. Tingkat siaga itu dari usia 7 sampai 10 tahun. Di situ juga ada tahapan-tahapan lagi, ya, atau tingkatan-tingkatan. Setelah selesai diuji tentang tahapan-tahapan atau tingkatan siaga, akan melaksanakan lagi untuk tahapan berikutnya, untuk naik tingkat dari siaga kepada penggalang. Di penggalang pun ada tingkatan-tingkatan. Itu juga melalui ujian-ujian dalam kepramukaan. Apabila telah selesai menjadi penggalang, mungkin sekarang adik-adik akan memasuki tahapan berikutnya di sekolah menengah negeri, sekolah menengah atas negeri 1 Cilacap. Adik-adik akan juga sama akan mengalami tahapan-tahapan untuk menjadi penegak dan pandega. Itu pun ada tahapan-tahapannya juga, ada tingkatan-tingkatan. Harus melalui ujian-ujian untuk mencapai tingkatan tersebut. Itu yang berkembang kepramukaan saat ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, lalu yang perlu adik-adik pahami, apa maksud dari kepramukaan itu? Kepramukaan itu adalah
merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah. Adik-adik sekarang sudah baru menjadi calon penegak, belum menjadi penegak karena harus melalui tahapan-tahapan tadi. Nah, kalau adik-adik ingin menjadi seorang penegak, harus melakukan ujian-ujian untuk mencapai tingkat penegak dan nantinya menjadi pendegak. Itu tahapan-tahapan yang harus diikuti. Nah, adik-adik sekalian berbahagia, kepramukaan itu merupakan proses pendidikan yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Begitu juga di luar lingkungan keluarga. Dalam bentuk apa kegiatannya? Kegiatannya harus menarik, menyenangkan, harus sehat, teratur, itu juga terarah. Praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip adalah dasar kepramukaan dan metode kepramukaannya itu sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti. Itu yang menjadi sasaran utamanya. Bukan hanya sekedar bernyanyi-nyanyi, bermain-main, tapi ada tujuan yang harus diamalkan di dalam gerakan pramuka, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah merupakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu wadahnya adanya di gerakan pramuka. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, lalu di dalam sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia itu telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya oleh Belanda yang dikatakan Nationale van Venderijs Organisatie atau disingkat dengan NPO yang biasakan itu di Kota Batu. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta pun didirikan oleh Belanda itu, yaitu Indonesisch van Venderijs Organisatie atau JIPO. Gerakan pramuka ini bertujuan adalah untuk membentuk setiap pramuka harus memiliki kepribadian yang betul-betul kokoh di dalam keimanannya, apalagi sampai ditingkatkan kepada kualitas ketakwaan dan berakhlak mulia. Juga tidak kalah pentingnya, adik-adik harus memiliki jiwa patriotik dan taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi kepramukaan ini. Begitu juga harus berkecakapan hidup, sehat jasmani dan sehat rohani. Sangat tinggi sekali nilainya apabila adik-adik bisa memahami dan mengamalkan apa yang telah diterapkan di dalam kepramukaan itu. Adik-adik sekalian yang kakak cintai, itu diantaranya. Selain memiliki kepribadian tadi, juga menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, yang setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Apa tujuannya? Untuk membangun dirinya sendiri secara mandiri. Nah, di situ adik-adik dipacu di dalam gerakan pramuka itu bagaimana cara hidup mandiri. Mungkin nanti di dalam pelaksanaannya bagaimana cara hidup mandiri itu, salah satu contoh saja, apabila adik-adik akan melaksanakan suatu kegiatan perkemahan, tentu di situ akan didirikan sebuah tenda. Nah, nanti di situ akan kelihatan yang hidup mandiri dan tidaknya, sifat gotong royongnya, berjiwa besarnya, lalu rasa tanggung jawab dan amanah,
Di situ akan memiliki nilai-nilai pendidikan yang akan dibangun. Itu salah satu contoh di dalam mendirikan tenda. Banyak sekali yang perlu dipahami dan diselami makna-makna yang terkandung di dalam kegiatan itu. Adik sekalian yang kakak cintai, begitupun adik-adik dituntut di dalam kepramukaan itu adalah kepedulian terhadap sesama hidup. Bagaimana hidup berteman, bertetangga, itu adik-adik akan dituntut di situ. Bagaimana rasa kepeduliannya, gotong royong salah satu contohnya, atau kerja bakti. Nah, di dalam mendirikan tenda saja sudah ada contoh-contoh sifat sosial di masyarakat, dan nantinya juga adik-adik akan hidup di masyarakat. Apabila setelah dididik dan dibina di dalam kepramukaan, insya Allah adik-adik akan bisa memahami kehidupan sosial di masyarakat. Adik-adik sekalian yang kakak cintai, begitupun kita harus kepedulian terhadap alam dan lingkungan di sekitar kita. Perlu adik-adik pahami, kepedulian adik-adik akan teruji nanti di masyarakat. Bagaimana adik-adik dalam melestarikan lingkungan kita. Apalagi sekarang Kecamatan Ciracap ini sedang adanya booming objek wisata, seperti halnya salah satu contoh objek wisata yang ada di Cibulaka dan objek wisata yang ada di Cikupu. Nah, di situ adik-adik juga akan ditempa hasil dari kepramukaan itu. Apakah ada rasa kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar kita? Adik sekalian yang berbahagia, begitupun di dalam gerakan pramuka yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, yang ditekankan di dalam kepramukaan itu adalah rasa iman yang kita miliki dan juga takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, gerakan pramuka itu bukan hanya sekedar tadi juga hanya bernyanyi, bermain dan lain-lain, tetapi situ dituntut nilai-nilai ibadah adik-adik sekalian. Apakah patuh di dalam melaksanakan dalam rukun Islam itu? Salah satu contohnya adalah salat. Bagaimana di dalam nanti kegiatan kepramukaan, kalau sudah waktu salat, apakah adik-adik akan melaksanakan atau tidak? Itu salah satu contoh kependidikan yang ada sifat keagamaan. Itu dituntut, ya. Karena dasar dari kepramukaan itu adalah Pancasila tadi. Dalam Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam gerakan pramuka itu dituntut, ya, kita harus melaksanakan apa yang dianut, yang dipahami oleh kita dalam keagamaan. Contohnya apabila Islam harus melaksanakan salah satu rukun Islam, contohnya adalah salat. Begitupun di dalam berjamaah juga itu mengandung pendidikan-pendidikan. Di pramuka juga ditekankan dalam nilai-nilai ibadah. Lalu peduli terhadap bangsa dan tanah air. Jelas di situ dituntut dalam gerakan pramuka itu rasa patriotisme. Bagaimana kita cara memperkokoh dan cara memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu contohnya, adik-adik harus hidup di dalam berkawan atau berteman. Nah, apalagi kalau adik-adik sebagai pelajar, nah, yang suka terjadi, ya, yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, yang tidak sesuai dengan Trisatya dan Dasadharma, itu biasa apabila terjadi akhir dari pendidikan atau kelulusan, suka terjadi tawuran. Nah, kalau jiwa pramuka tidak mungkin melakukan hal itu karena bertentangan
Pertama, bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bertentangan dengan Trisatya dan Dasadharma. Nah, kalau sudah ditempa, dibina dan dididik secara kepramukaan, tidak mungkin akan terjadi hal-hal seperti itu. Adik-adik sekalian yang kakak cintai, dengan melalui kode kehormatan pramuka, lalu belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi, kegiatan yang menarik, menantang dan juga menyenangkan. Lalu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu di kegiatan di alam terbuka, mungkin akan terasa segar, terasa nyaman apabila kita menghirup udara di alam terbuka ini. Lalu dengan kehadirannya orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, maka akan terwujudlah apa yang diharapkan dalam nilai-nilai kepramukaan, terutama Trisatya dan Dasadharma yang harus dipahami, bukan hanya sekadar dihafalkan, tapi betul-betul harus dipahami bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai tersebut. Dan untuk itu kita harus mengetahui dan harus kita pahami supaya nanti di dalam kita melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diberikan di dalam kegiatan kepramukaan ini. Yang pertama yang harus adik-adik pahami adalah kode-kode kehormatan bagi pramuka, khususnya penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa. Bagaimana kode kehormatan tersebut? Yang pertama, janji dan komitmen diri yang disebut Trisatya. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Apa isinya Trisatya tersebut? Kalau kita buka buku-buku tentang kepramukaan, di situ suka ada di awal. Berarti sebelum melangkah pada kegiatan-kegiatan lainnya, adik-adik harus memahami apa Trisatya itu. Kalau kita baca, Trisatya itu adalah bunyinya demi kehormatanku. Aku berjanji. Di situ ada sebuah janji ya, yang harus dipahami dan dilaksanakan karena janji. Nah, ini merupakan beban bagi kita yang harus dimiliki, yang harus dipahami dan harus diamalkan karena kita berjanji. Tapi kita pelajari dulu dan kita pahami janji tersebut. Janjinya apa isinya? Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satu, akan berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Islam, apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus diamalkan dalam perjanjian itu adalah bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban. Mungkin dalam Islam kewajiban adik-adik itu adalah salah satunya adalah melaksanakan salat, saum, dan ibadah-ibadah lain. Itu yang harus dilaksanakan. Di pramuka juga ditekankan. Nah, sebagaimana Trisatya itu diawali dengan berjanji terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI ini? Mungkin adik-adik, karena di pundakmu kokoh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus betul-betul untuk mengamalkan dan melaksanakan apa yang telah diajarkan
baik tentang kesatria dan Dasadharma juga adalah Pancasila yang tidak boleh lepas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita mengamalkan juga apa yang harus dituntut dalam janji itu, selain melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, juga berjanji adik-adik itu adalah menolong sesama hidup. Mungkin di antara kita kehidupan sosialnya berbeda-beda. Nah, situlah akan saling membutuhkan, saling membantu yang sifatnya gotong royong dan sifat sosial lainnya. Kalau kita baca secara utuh, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut membangun masyarakat, serta menepati Dasadharma Pramuka. Itu merupakan trisatya, janji kalian di dalam kepramukaan. Lalu yang kedua, selain janji dan komitmen diri yang disebut trisatya itu, yang kedua yang perlu adik-adik pahami yaitu ketentuan moral yang disebut dalam Dasadharma. Mungkin di antara adik-adik ada yang sudah hafal, apalagi adik-adik telah melaksanakan dan mengikuti kegiatan pramuka dari mulai siaga, lalu penggalang, sekarang akan menjelang penegak dan pandega. Mungkin di antara adik-adik yang sudah hafal, ada yang hafal. Mungkin di antara adik-adik sekian banyak itu ada yang sudah hafal secara utuh Dasadharma dan Trisatya itu. Mungkin ada separuh-separuh, ya tidak jadi masalah. Yang penting kita terus untuk belajar. Apa saja yang harus diamalkan di dalam Dasadharma itu? Sebagaimana janji dalam Trisatya itu, yang pertama juga di dalam Dasadharma yang ditekankan adalah ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dituntut, ya. Tidak ada tawar-menawar, mau tidak mau adik-adik, ya, siapapun, tidak hanya sebatas di kepramukaan saja, karena takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga hampir di semua lembaga atau organisasi juga suka ditanamkan. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupun di dalam kegiatan pramuka, yang pertama kali yang ditekankan itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita harus siap untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban kita terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yang dituntut oleh dari adik-adik itu, setelah adik-adik melaksanakan kegiatan kepramukaan itu, yang kedua adalah cinta alam. Bagaimana adik-adik cara mencintai alam? Ya, kita melestarikan dan menjaga lingkungan, baik kebersihan, terutama salah satu contoh sampah yang masih berserakan. Kita tidak disiplin di dalam membuang sampah seenaknya saja, tidak pada tempat. Nah, berilah contoh oleh adik-adik pramuka bagaimana cinta alam, bagaimana mencintai terhadap alam, menjaga alam, dan melestarikan alam. Lalu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Bagaimana adik kepedulian terhadap teman, baik yang dekat maupun yang jauh. Bagaimana adik cara mengasihi, menyayangi sesama manusia. Mungkin di antara teman-teman adik-adik sekalian itu tidak sama di dalam kehidupan sosial atau secara materi. Mungkin ada yang serba kekurangan, di antaranya ada yang sudah berkecukupan. Nah, disitulah kita harus membuktikan bahwa kita atau adik-adik selaku anggota pramuka nantinya bagaimana mewujudkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Ya, salah satu contohnya
membantu rekan-rekan kita yang lemah, yang sifatnya membutuhkan. Lalu yang ketiga, yang harus adik-adik pahami yaitu patriot yang sopan dan satria. Nah, ini juga mewujudkan bagaimana karakter adik-adik setelah memahami dan mendalami dalam pendidikan kepramukaan. Rasa patriot, ya, jiwa patriot satria, ya. Bagaimana rasa patriotisme itu ditegakkan. Contohnya kita bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Atau di dalam sebuah regu itu bagaimana kita menjaga keutuhan di dalam regu. Itu rasa patriotisme sudah ditanamkan di dalam kegiatan pramuka. Selain itu juga kesatria. Adik-adik harus betul-betul memiliki jiwa satria. Tidak suka mengeluh, tidak adik-adik itu bermurung diri atau adik-adik merasa rendah diri. Di dalam kepramukaan itu ada sifat kebersamaan. Tadi juga ada saling rasa tolong menolong sama manusia. Nah, rasa satria di situ kita wujudkan, ya. Bagaimana cara menolong, menegakkan, ya, cara mewujudkannya. Nah, itulah kegiatan kepramukaan itu yang harus menjadi perilaku kita sehari-hari. Lalu yang keempat, dari dasar dharma itu adik-adik ditempa harus patuh dan suka bermusyawarah. Nah, di dalam kepramukaan juga adik-adik akan dididik bagaimana di dalam sebuah regu, keutuhan regu, lalu memprogramkan kegiatan regu di dalam kepramukaan, lalu memanage di dalam regu itu. Nah, di situ bagaimana cara adik-adik bermusyawarah, mencari kemufakatan di dalam mengadakan sebuah program. Mungkin akan beraneka ragam sifat dan watak di dalam pelaksanaan itu. Ada yang betul-betul memperhatikan, ada yang betul-betul melaksanakan apa yang telah dimufakati, ada juga yang mengkhianati juga, masih pasti diantaranya ada. Tapi saya yakin apabila telah digembleng dan dididik serta dibina di dalam kepramukaan, bagaimana cara bermusyawarah dengan baik. Lalu yang kelimanya adalah dalam dasar dharma itu adalah rela, menolong, dan tabah. Di situ banyak sekali nanti tantangan-tantangan, ya, di dalam kehidupan sosial ini. Nah, di dalam pramuka juga nanti adik-adik akan diuji apakah mampu untuk mengamalkan dasar dharma yang kelima, yaitu rela menolong. Berarti betul-betul dituntut keikhlasan adik-adik apabila ada di antara teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Apakah adik-adik itu ada kepedulian, apakah betul-betul menolongnya itu ikhlas, nanti akan diuji di situ. Apakah betul dilaksanakannya dasar dharma yang kelima itu, rela, menolong, dan tabah. Ketabahan pun, ya, nanti mungkin akan dirasakan adik-adik di dalam kegiatan pramuka. Nanti di dalam salah satu contoh saja tadi, di dalam mendirikan tenda. Mungkin di sini perlu ketabahan, perlu kesabaran, karena tidak semua adik-adik mampu untuk mendirikan sebuah tenda yang utuh. Ya. Nah, disitulah mungkin kalau adik-adik di dalam regu itu bagaimana betul-betul menghadapi tantangan-tantangan semacam ini. Ya, berarti tidak keras kepala atau tidak mudah menyerah. Jadi betul-betul tabah di situ akan diuji. Ini merupakan dasar dharma yang kelima. Lalu yang keenam, yang harus adik-adik pahami, yaitu rajin, terampil, dan gembira. Pramuka juga menuntut kepada adik-adik semua yang ada di pendidikan kepramukaan ini, bagaimana adik-adik harus rajin. Mungkin di dalam kegiatan juga nanti akan teruji, ya, bagaimana yang betul-betul rajin di dalam melaksanakan kegiatan, rajin di dalam beribadah, rajin di dalam
menolong, rajin gotong royong, dan segala macam. Lalu terampil. Nah, ini juga ditekankan di dalam gerakan pramuka. Salah satu contohnya adik terampil dalam tali temali, bagaimana cara mengikat, bagaimana cara menyambungkan tongkat. Di situ akan diuji keterampilan adik-adik, baik dengan menggunakan semaput, terampil morsenya juga, sani-sani yang lainnya. Di situ dituntut adik-adik. Bahkan adik-adik selain itu juga dituntut betul-betul selain rajin terampil juga bisa mandiri hidup gitu. Dari keterampilan dan rajin itu maka akan bisa mampu hidup mandiri. Juga gembira. Di dalam pramuka itu tidak mengeluh dan tidak mudah merengek, apa adanya, dan tidak dituntut harus hidup mewah-mewah. Apalagi nanti apabila adik-adik dituntut untuk melakukan sebuah kegiatan, ya, menyelusuri alam, mungkin di situ ada yang kekurangan makanan, ada yang sakit, ya. Di situ harus jangan mudah mengeluh, tapi harus tetap gembira. Ya. Dalam suasana apapun, ya, di dalam pramuka itu harus betul-betul bergembira. Ya. Makanya di dalam pramuka itu suka diselingi dengan lagu-lagu, dengan tepuk tangan, tepuk pramuka. Itu adalah hanya selingan saja, supaya tidak jenuh, supaya tidak pemikiran itu yang lain-lain. Jadi diselingi dengan kegembiraan itu, supaya nanti dalam melaksanakan dan mengamalkan itu penuh konsentrasi. Nah, selain itu juga yang dituntut dalam dasar dharma yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Bagaimana kita berhemat? Mungkin di dalam kegiatan pramuka apabila adik-adik ada sebuah kegiatan untuk camping, mungkin perbekalan terbatas. Bagaimana supaya keterbatasan itu tidak menjadi hambatan dan halangan di dalam kegiatan? Kita harus mampu untuk menghematnya dalam apapun. Begitu juga cermat, harus cermat, ya. Harus cermat dalam bisa memilih dan memilah-milah apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus ditunda dulu, harus cermat di situ. Lalu bersahaja, kita bukan untuk hidup bersenang-senang bermewah-mewah, tapi apa adanya, bersahaja dan sederhana. Lalu yang ke-8 yang dituntut di dalam kegiatan pramuka dan dalam dasar dharma yang ke-8 adalah rasa disiplin, berani, dan setia. Disiplin juga, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan juga. Itu dituntut di dalam kegiatan pramuka. Berani juga, adik-adik harus berani. Berani dalam menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran. Bukan berani dalam tawuran. Itu justru itu beraninya menyimpang dari aturan. Tapi berani kita melakukan tanpa menyerah, lalu setia terhadap teman-teman, setia terhadap regu, setia terhadap kawan-kawan yang lainnya. Ada rasa kesetiaan, tidak menyalahgunakan amanah. Lalu yang ke-9-nya yang dituntut, yang sangat penting sekali adik-adik di dalam kegiatan pramuka dalam dasar dharma yang ke-9 adalah memiliki rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, inilah salah satu kunci yang harus adik-adik pegang kuat, yaitu rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya. Bagaimana apabila adik-adik tidak bertanggung jawab? Mungkin teman-teman lain dalam regu itu akan merasa kecewa, ya. Apabila mengkhianati apa yang telah dirumuskan, yang telah dimusyawarahkan, dan dari hasil itu adik-adik ada yang tidak bertanggung jawab, mungkin yang lainnya akan merasa kecewa. Tapi apabila semuanya ada rasa tanggung jawab, akan terasa nyaman, akan terasa enak di dalam melaksanakan kegiatannya juga. Juga dapat dipercaya. Ini yang paling sulit, kita memelihara kepercayaan. Ketidakpercayaan ini adalah salah satu hambatan dalam kegiatan apapun. Alangkah ruginya apabila hidup kita ini sudah hilang kepercayaan orang lain. Oleh karena itu, setelah kegiatan pramuka
adik-adik lakukan, maka ini harus dipegang kuat-kuat. Yang dasar dharma yang ke-9 itu adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Anggota pramuka harus memiliki rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah yang dituntut dari adik-adik ini adalah suci dalam pikiran. Bagaimana kita cara berpikir, menentukan arah dan tujuan, baik di dalam kepramukaan itu, dalam merugu, dalam pramuka itu apa arah dan tujuannya. Nanti kesananya itu bagaimana berpikiran yang suci, bersih di dalam mengeluarkan ide dan gagasan. Selain itu juga perkataan. Kita mengatakan sesuatu itu harus betul-betul bisa bermanfaat. Jangan mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Itu juga harus suci dan bersih di dalam perkataan. Bukan hanya pikiran saja, tapi perkataan pun. Pengeluaran kata. Maka ada istilah lisanmu adalah pedangmu. Apabila kita salah melisankan, salah mengucapkan, itu akan menjadi bahaya besar. Bisa jadi bisa perang dunia karena gara-gara lisan yang salah mengucapkan. Maka akan timbul fitnah, timbul hasud dan lain-lain. Nah, itu pikiran, perkataan yang harus suci. Begitu juga perbuatan. Apalagi di dalam Islam ini, suci pikiran, perkataan dan perbuatan ini adalah merupakan satu paket. Dari pikiran suci, maka akan muncullah ucapan-ucapan yang bersih, yang bermanfaat. Dari pikiran suci, perkataan yang bermanfaat, maka akan mewujudkan sebuah perbuatan yang baik dan benar. Nah, apabila adik-adik bisa memahami yang 10 macam dalam dasar dharma ini, mungkin sudah kita bisa bayangkan bagaimana suasana di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, baik di keluarga ataupun di masyarakat. Tidak akan timbul rasa kekisruhan, tidak akan timbul rasa kekacauan, tetapi akan muncullah sebuah kehidupan yang bisa terasa aman, tentram dan nyaman. Apabila semua ya minimal adik-adik yang harus bisa memberikan contoh, karena sudah digembleng dalam kepramukaan. Dasar dharma itulah yang harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah apabila adik-adik bisa memahami, apalagi mengamalkan dasar dharma ini, dan tadi setelah berjanji dalam Trisatya ini, insya Allah akan adik-adik menjadi sebuah percontohan yang baik di dalam kehidupan, baik sosial secara pribadi, bermasyarakat, bahkan bernegara pun akan muncullah sosok pemimpin-pemimpin yang berjiwa pramuka. Adik-adik sekalian yang berbahagia, mungkin itulah yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan sananya itu akan bisa mengamalkan dan memahami apa yang terkandung di dalam Trisatya lalu dasar dharma. Insya Allah adik-adik akan menjadi seorang pemimpin yang berjiwa besar. Itu yang diharapkan. Rupanya untuk materi kepramukaan kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan buat adik-adik untuk lebih semangat lagi di dalam kehidupan adik-adik, baik di sekolah maupun di masyarakat. Sekian, terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang materi sejarah kepramukaan di Indonesia dan di dunia. Dengan saya Asri Lestari, saya Wira Jalianti, saya Sinta Lapitasari, dan saya Ayu Kurniati. Yang akan dimulai dari sejarah kepramukaan di Indonesia oleh saya Wira Jalianti. Dipersilakan. Apakah kalian tahu siapa Bapak Pandu di Indonesia? Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh lahirnya pramuka di Indonesia. Sejak pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961, beliau
Sri Sultan adalah seorang raja Kesultanan Jogja dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Beliau juga wakil presiden di daerah Indonesia Yogyakarta. Wakil presiden RI yang kedua pada tanggal 1973 sampai 1978. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menjadi satu wadah, yaitu Pramuka, sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Teh Lira. Saya akan menjelaskan tentang pramuka di dunia. Sejak abad ke-20, pramuka sudah ada. Baden Powell. Saya akan melanjutkan dari Teh Lira. Saya akan menjelaskan tentang pramuka di dunia. Pramuka masuk pada abad ke-20. Baden Powell dikenal sebagai Pramnas Kepramukaan Dunia. Nama lengkap Baden Powell adalah Baden Powell. Baik, saya akan melanjutkan dari Teh Lira. Saya akan menjelaskan tentang pramuka di dunia. Pramuka masuk pada abad ke-20. Baden Powell dikenal sebagai gerakan pramuka dunia. Nama lengkap Baden Powell adalah Sir Robert Baden Powell of Gilwell, yang lahir pada 22 Februari. Saya akan melanjutkan dari Teh Lira. Saya akan menjelaskan tentang pramuka di dunia. Pramuka dunia masuk pada abad ke-20. Baden Powell dikenal sebagai Pramnas Gerakan Pramuka Dunia. Nama lengkap Baden Powell adalah Sir Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell, yang lahir pada 22 Februari 1857 dan meninggal pada 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya. Pada tanggal 25 Juli 1007, Baden Powell diangkat menjadi Letnan Jenderal Tentara di Inggris yang melakukan kemah pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pada tahun 1920, para pandu berkumpul di Olympia Hill, London, Inggris untuk melakukan jambore pertama di dunia yang diikuti oleh 8.000 peserta dari 32 negara. Pada hari terakhir, Baden Powell diangkat sebagai Chief Steward of the World atau Bapak Pandu Dunia, dan juga mendapatkan anugerah Le Robert Baden Powell of Gilwell oleh Raja George V pada tahun 1929. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Sinta. Saya akan melanjutkan dari Teh Asti. Pada tahun 1908, Baden Powell. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Sinta. Baik, saya akan menjelaskan dari Teh Asti. Pada tahun 1908, Baden Powell mencetuskan buku yang berjudul Scouting for Boys yang bercetakan Propelling to Charity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Sinta. Baik, saya akan melanjutkan dari Teh Asti. Pada tanggal 1908. Berganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Sinta. Saya akan melanjutkan dari Teh Asti. Pada tahun 1908, Baden Powell mencetus buku yang berjudul Scouting for Boys. Di dalamnya terdapat pengalaman-pengalaman pribadi dirinya. Dia membuat taman yang berjudul Gilwell Park dan selalu dibuat untuk berlatih dan bermain. Dan dia memiliki patung yang bernama patung singa. Dia sering berkeliling dunia seperti di Batavia sekarang Jakarta pada tahun 3 Desember 1934 dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Tiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ain. Saya akan melanjutkan. Tiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ain. Saya akan melanjutkan materi dari Teh Sinta. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Guild Widows, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Hub atau Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book sebagai pedoman kegiatannya. Wolgi, si anak rimba, dipelihara di hutan oleh induk serigala. Itu Tiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ain. saya akan melanjutkan materi dari Teh Sinta. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes,
yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama KUP atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Gogli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Terima kasih. 3. Sekian dari kami yang akan dilanjutkan oleh materi kedua, yaitu Jadi kami akan melanjutkan materi sejarah pramuka ke materi sembako. Perkenalkan, saya sendiri, saya Sari Setia dan rekan saya yang di kanan, saya dan Rera. Lalu rekan saya yang sebelah kiri, nama saya Hilda. Tidak klip. Masuk ke sini. Udah. Semakur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan ulang lagi. Mulai. Semakur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan sarung tangan. Informasi yang dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Pengiriman sandi Mulai. Pengiriman sandi melalui bendera semakur ini menggunakan dua bendera, yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm kali 45 cm. Bentuk persegi merupakan penghubung antara dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Yang lazim digunakan untuk bendera semakur adalah warna merah dan kuning, di mana warna merah terletak pada letak warna merah selalu berada dekat tingkai bendera. Claude Sip yang merupakan sosok penemu kode semakur pada awal abad ke-19, dan pada abad itu semakur juga digunakan dalam komunikasi kelautan. Mulai. Semakur sebagai sinyal kereta api pertama kali. Ulangi. Mulai. Semakur sebagai sinyal kereta api pertama kali diterapkan oleh Charles Hilton Giorgio. Semakur ini merupakan bentuk sinyal kereta api pertama. Semakur juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi di pegunungan. Semakur merupakan salah satu bentuk isyarat menggunakan bendera Mulai. yang lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Mulai. Berikut adalah peragaan semakur. Kalian sih. Mulai. Berikut peragaan semakur. Diberagakan oleh Teh Hilda dengan saya sendiri Sari Setia. Ini adalah huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, dan M, O, P, I, R, S, T, U, I, W, X, Y, dan Z. Sekian dari kami. Mulai. Itulah. Mulai. Sekian dari kami, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke materi. Salam pramuka. Di sini kami akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu semakur, ke materi tali temali. Dengan saya sendiri Ardiansyah dan rekan saya Rahma dan saya. Jeda. Enak. tali temali pertama kali ditemukan oleh Raja Api yang bernama Oge. Tali temali diperkenalkan oleh W.H. Coradhort, seorang ahli kimia, dan diproduksi oleh E.I. dan Pond-de-Nemours & Co. pada tahun 1938. Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali menggunakan simpul-simpul. Kegunaan tali temali atau dalam Mulai. tali temali adalah salah satu jenis
Seni Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali menggunakan simpul-simpul. Kegunaan tali temali atau dalam dunia pramuka dikenal dengan ilmu pioneering. Ilmu pioneering adalah cara kita memanfaatkan tali saat mengikat pada suatu benda dengan suatu teknik ikatan. Dan selanjutnya akan dipraktikkan oleh rekan saya. Mulai. Baik, di sini saya akan mempraktekkan simpul-simpul, yaitu satu simpul hidup. Fungsinya untuk mengikat dengan kuat. Jadi, pertama-tama tarik ujung kanan tali, lalu putar ke bawah, lalu masukkan ke sini, lalu masukkan ujung tali ke yang lubang sini, lalu tarik. Jadi jelas seperti ini. Jika ditarik ujung tali, akan kembali semula. Mulai. 2. Simpul mati. Fungsi simpul mati yaitu untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan sering. Pertama-tama ambil dua utas tali, lalu yang kiri di atas dan yang kanan di bawah. Lalu putar yang kiri ke belakang, ambil di belakang. Lalu yang kanan di atas, yang sekarang yang kiri di bawah. Putar yang kanan ke dalam lubang yang sudah dibuat, lalu tarik. Jadilah seperti ini. Terima kasih. Mungkin dari tali temali cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini kami akan melanjutkan materi dari materi tali temali ke materi Morse. Perkenalkan, nama saya Ripaliani. Nama saya Dikasih Silamati. Nama saya Wimi Juwita. Jadi, pada tahun 1838, Samuel Morse dan asistennya Alfred Vail mendemonstrasikan perangkat dan Jadi, pada tahun 1838, Samuel Morse dan asistennya Alfred Vail mendemonstrasikan perangkat telegraf dengan menciptakan kode alfabet khusus yang kemudian disebut sebagai kode Morse atau sandi Morse. Kode Morse yang sering kita kenal merupakan suatu ketetapan resmi. Suatu ketetapan resmi dalam konferensi di Berlin pada tahun 1851. Istilah sandi Morse itu sendiri dikenal. 3. Istilah sandi Morse itu sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu Samuel Morse yang sering dikenal sebagai Samuel Morse. Ia lahir di Charleston, Amerika Serikat pada tanggal 27 April tahun 1791. Ia juga Kita dulu lah, kali Morse sudah ditulis ke. Istilah sandi Morse itu sendiri diambil dari nama belakang penemunya, yaitu Samuel Finlay Brace Morse yang sering disebut dengan Samuel Morse. Ia lahir di Charleston, Amerika Serikat pada tanggal 27 April tahun 1791. Samuel juga dikenal sebagai pelukis yang cukup terkenal kala itu. Samuel Morse sudah menjadi bagian Sandi Morse sudah menjadi bagian dari sejarah kepanduan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kode dalam sandi Morse sudah diperkenalkan sejak abad ke-19 Masehi. 3. Kode Morse. Ya. Kode Morse bisa disampaikan menggunakan senter, tongkat, dan peluit. Peluit ditiup dengan durasi pendek, melambangkan titik, dan durasi panjang melambangkan strip atau titiknya strip. Di sini saya akan memberi contoh yang titiknya strip. Cut 3. Ini dia contohnya. Ini disebut A. Bisa nggak? Ini disebut dengan A. 3. Ini adalah contoh sandi Morse dari huruf A. Dan ini dari huruf B. Ini dari huruf C. Sekian penyampaian materi dari kami.
Mungkin hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.